kisah diawali dengan memperlihatkan seorang harim bernama Hana. Dia adalah seorang jurnalis dan penulis novel. Siang itu dia berkunjung ke lapas untuk menemui seorang tahanan bernama Salim. Salim ini adalah seorang narapidana di mana 10 hari lagi dia akan menjalani hukuman mati dengan dakwaan perampokan dan pembunuhan. Tujuan Hana menemui Salim adalah untuk melengkapi novel yang sedang dia tulis. Walaupun sudah mendapat data dan fakta dari berbagai sumber, tapi Hana merasa belum lengkap rasanya jika belum mendengar langsung dari Salim. Wawancara ini sangat penting buat penulisan novel saya. Terkait perampokan bank yang terjadi 14 tahun silam, yang menyebabkan 11 korban tewas dan puluhan orang terluka. Semuanya sudah saya ceritakan ke polisi. Salim melakukan aksi perampokan itu bersama 4 rekannya. Hana ingin mendengar langsung dari mulut Salim apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apalagi yang kau mau tahu? Karena hanya Salimlah satu-satunya yang masih hidup di antara kelima pelaku. Boleh saya merekam wawancara ini? Kapanpun Anda siap. Melalui cerita Salim, kita dibawa flashback ke 14 tahun silam sebelum insiden perampokan berdarah itu terjadi. Selamat datang di Mr. B dalam konten beresiko tinggi. Dan inilah Darah Daging. Let's go! Speed of light! Pria ini bernama Arya. Dia bekerja di sebuah restoran sebagai juru masak. Dicariin temen lu tuh. Selanjutnya ada Salim Sinapi dan sahabat karibnya yang bernama Rahmat. Di mana Rahmat ini adalah adik dari Arya. Salim dan Rahmat bersahabat sejak kecil dan sudah seperti saudara. Mereka berdua telah melewati banyak hal, susah dan senang bersama. Selain bekerja sebagai kuli, di paruh waktu mereka berdua rela menjadi badut untuk mencari uang tambahan. Dan di malam harinya, Rahmat bekerja sebagai sopir taksi. Selanjutnya ada Fikri. Dia adalah adik dari Rahmat dan Arya, di mana Arya adalah saudara tertua. Saat itu Fikri bekerja di sebuah bank sebagai pegawai magang, di mana bank itulah yang nantinya akan mereka jadikan target perampokan. Arya, Rahmat, dan Fikri dibesarkan bersama dalam kesederhanaan oleh ibunya yang bernama Nurmala. Beberapa tahun terakhir, Ibu Nurmala harus keluar masuk rumah sakit karena penyakit ginjal yang dideritanya. Saat sedang dirawat, dokter memberitahu bahwa kondisi ginjal Ibu Nurmala hanya tinggal 10%. Cuci darah yang selama ini dilakukan sudah tak akan banyak berarti. Satu-satunya jalan, Ibu Nurmala harus segera dioperasi karena keadaannya semakin memburuk. Jika tidak, maka bisa berakibat fatal. Mendengar hal ini, 3 bersaudara itu pun panik dan gelisah. Arya, Rahmat, dan Fikri ingin ibunya segera dioperasi agar segera sembuh dari sakitnya. Tapi mereka tak punya cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit yang cukup fantastis. Sekeras apapun mereka berusaha, tapi nyatanya tetap saja uang mereka tak cukup untuk membiayai pengobatan ibunya. Setelah beberapa lama membicarakan hal ini, mereka memutuskan untuk menempuh jalan pintas dengan segala resikonya. Karena mereka tak tahu lagi bagaimana caranya mendapat uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Hasilnya apa? Aja kan gak cukup. Dan mereka memutuskan bank tempat Fikri maganglah yang akan mereka jadikan target. Sebagai kakak tertua, Arya meminta Fikri supaya tidak ikut karena tak ada yang menjaga ibu di rumah. Tapi Fikri bersikeras dan tetap memaksa dengan alasan hanya dialah yang tahu denah dan seluk-beluk bank yang akan mereka jadikan target perampokan itu. Karena cuma Iki yang tahu bang itu. Di tempat nguli, Rahmat menceritakan tentang rencananya ini pada Salim. Sebagai sohib yang baik, Salim berusaha mencegah dan mengingatkan Rahmat tentang segala resiko yang mungkin akan dihadapi. Lu yakin kita mau ngerampok nih, Mat? Tapi Rahmat tetap pada keputusannya karena menganggap tak ada jalan lain. Selama ini mereka sudah berusaha mati-matian, tapi tetap saja itu tak cukup untuk membayar biaya operasi ibunya. Tapi ini ngerampok, Mat.
Rahmat mengatakan pada Salim tidak apa-apa jika Salim tidak ikut, tapi tak disangka karena alasan tertentu yang saya pun tidak tahu, akhirnya Salim justru memutuskan untuk ikut rencana nekat Rahmat dan kedua saudaranya itu. Hasilnya apa? Tetap aja kan nggak cukup. Beberapa hari sebelum menjalankan aksinya, Salim menemui Arya di tempat kerjanya dan memperkenalkan sepupunya yang bernama Borne. Borne akan bergabung dengan Salim, Arya, dan kedua saudaranya dalam rencana perampokan itu. Alasan mereka mengajak Borne adalah karena hanya dialah satu-satunya orang yang punya link untuk mendapat senjata. Walaupun sebenarnya Arya dan Salim sendiri merasa kurang sreg dengan Borne yang terlihat cukup songong dan menyebalkan. Itu nggak penting. Ada semua di gua. Borne memastikan bahwa ia akan menyiapkan semua senjata yang dibutuhkan dengan syarat nantinya uang hasil rampokan dibagi 3. Gua mau bagi 3. Merasa tak punya pilihan lain, Arya pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Malam itu, Borne mengingatkan Salim apa benar dia yakin dengan teman-temannya itu. Karena yang akan mereka lakukan adalah perampokan. Resikonya nggak main-main. Jika sampai terjadi apa-apa, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Atau minimal harus mendekam di penjara lah ya, kalau sampai tertangkap. Borne juga bertanya apa alasan Salim kenapa dia mau ikut terlibat. Tapi Salim hanya diam tak menjawab dengan tatapan mata yang dalam. Arya sendiri terpaksa menggadaikan sertifikat rumah sederhana milik ibunya demi mendapat uang untuk membeli senjata-senjata yang mereka butuhkan. Malam hari sebelum menjalankan aksinya, Borne mengajari Salim dan Fikri cara membidik dan menggunakan senjata. Saat itu tiba-tiba Borne menodongkan pistol ke kepala Fikri dan menyuruhnya untuk kembali membidik di bawah tekanan. Borne mengingatkan bahwa besok yang akan mereka hadapi adalah manusia, bukan kaleng-kaleng yang nggak bisa bergerak. Coba tembak lagi. Melihat itu, Arya marah pada Borne dan menegaskan bahwa senjata-senjata itu hanya untuk menggertak dan berjaga-jaga, tidak untuk menembak apalagi membunuh. Sesuai rencana, mereka hanya perlu masuk ke bank, ambil uang sebanyak-banyaknya, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak dan jangan sampai ada korban. Kita masuk, ambil duitnya, langsung cabut. Hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu dengan detak jantung yang terpompa kencang, mereka berlima bergerak memacu Air King menuju Bank Batavia tempat Fikri magang, di mana bank itulah yang akan mereka jadikan target perampokan. Sebagai seorang perampok amatir, tentu hormon adrenalin mereka meningkat pesat dan terpompa ke seluruh tubuh saat mereka semakin dekat dengan pintu bank. Sebelum masuk, Borne membagikan senjata ke Arya, Fikri, Rahmat, dan Salim. Di sini Arya kembali menegaskan pada Borne, Gua nggak mau ada korban. jangan sampai ada korban. Dengan cepat mereka masuk ke bank yang hanya dijaga oleh satu orang security yang sudah menginjak usia senja. Untuk sebuah bank sebesar Batavia, tingkat pengamanan mereka sangat lemah. Lakuan kawanan amatir ini seketika membuat histeris, panik, dan ketakutan para nasabah dan staf yang ada di TKP. Setelah mengumpulkan dan menyandra semua orang, mereka mulai bergerak dan membagi tugas sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Salim dan Fikri mengawasi para sandra. Borne bertugas membobol ATM dan menguras uang di dalamnya. Sementara Rahmat dan Arya, mereka menuju ke lantai 2 dan memaksa petugas bank untuk membuka brankas, tempat penyimpanan uang di bank tersebut. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Rahmat mulai mengeruk tumpukan uang sebanyak yang dia bisa. Sementara di bawah, Borne yang dari tadi kesulitan membongkar mesin ATM manggil Salim untuk membantunya, sehingga kini hanya Fikri sendirilah yang mengawasi para sandra. Melihat Fikri yang nervous dan mulai lengah, Pak Rai si security dengan sigap mengambil kesempatan itu untuk menyergap Fikri dan membalikkan keadaan. Lepaskan senjata kalian!
Pak Ray menodongkan pistol kepala anak muda itu dan memaksa kedua rekannya untuk menyerah. Melihat itu, Borne spontan mengambil dan menodongkan senjata ke arah Pak Ray dan bersiap untuk menembak. Tapi Fikri yang sedang berada di bawah todongan senjata berusaha mencegahnya. Sementara Salim, karena minim pengalaman, dia terlihat sangat kebingungan menghadapi situasi mencekam seperti ini. Dengan Fikri sebagai sandera, Pak Ray meminta Borne dan Salim untuk menurunkan senjatanya. Tapi Borne yang panik seperti tak menghiraukan dan tetap menodongkan senjatanya. Sampai akhirnya di tengah ketegangan, Fikri melepaskan helmnya sehingga Pak Ray bisa mengenalinya. Melihat wajah Fikri, disadari atau tidak, Pak Ray mulai menurunkan senjatanya. Tapi di luar dugaan, Borne justru melepaskan tembakan karena yang dia lihat pistol Pak Ray mengarah padanya. Berondongan dari Borne membuat Pak Ray tewas seketika. Sementara Fikri, dia terluka parah karena dia juga terkena peluru yang bersarang di perutnya. Seperti kita ketahui sebelumnya, Fikri sudah cukup lama bekerja di bank itu dan hubungan antara Pak Ray dan Fikri ternyata cukup dekat. Mereka sangat akrab seperti bapak dan anak. Dari sini kita bisa tahu alasan kenapa Pak Ray menurunkan senjatanya setelah dia melihat wajah Fikri yang sudah dia kenal baik selama ini. Mendengar suara tembakan, Arya pun bergegas turun untuk mengecek situasi di bawah yang kemudian disusul oleh Rahmat. Mereka sangat shock melihat apa yang terjadi pada Fikri, adik yang sangat mereka banggakan. Di antara mereka bertiga, hanya Fikri lah yang bisa melanjutkan sekolah sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup layak. Tentu sangat berat bagi Arya dan Rahmat melihat adik sayangan mereka harus berakhir seperti ini. Rahmat terlihat sangat kecewa pada Salim karena sebagai sahabatnya, Salim membiarkan hal ini terjadi. Arya melihat pada Borne yang saat itu masih gemetaran memegang senjata yang masih mengarah pada Fikri. Merasa marah, Arya pun menghajar Borne dengan gagang senapan dan hendak meledakkan kepalanya. Tapi dia urungkan karena keadaan Fikri semakin kritis akibat kehilangan banyak darah dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun saat mereka hendak keluar dari bank, ada dua orang polisi bersenjata yang sedang berada di seberang jalan. Mereka sama-sama terkejut dan saling menatap. Merasa terancam, Borne refleks memberondong aparat itu sehingga terjadilah baku tembak antara polisi dan Borne. Sementara tak satu pun dari ketiga rekan Borne yang berani menembak, kecuali Rahmat yang mencoba memberanikan diri dan sempat beberapa kali melepaskan tembakan. Arya dan Rahmat bersembunyi di balik mobil menjaga adiknya. Sementara Salim, dia hanya tiarap gemetaran karena merasa sangat panik dan takutan. Dalam insiden tembak-menembak itu, satu orang polisi tewas terkena tembakan Borne dan beberapa pengendara yang sedang melintas menjadi korban peluru nyasar dari senjata laras panjang milik Borne. Borne sempat meminta tas berisi uang itu pada Rahmat dan Arya untuk diamankan, tapi tidak mereka berikan. Mereka sibuk menjaga Fikri yang terlihat semakin mengkhawatirkan karena kehilangan banyak darah akibat luka tembak di perutnya. Saat jeda baku tembak, Arya dan Rahmat mengambil kesempatan untuk kabur menggunakan mobil. Tapi Arya gagal masuk karena saat itu polisi terus menembakinya. Arya meminta Rahmat untuk segera pergi membawa Fikri ke rumah sakit, sementara dia sendiri berlari menjauh dari TKP. Melihat hal ini, Borne pun geram menganggap tiga bersaudara itu berniat kabur membawa lari uang rampokan itu. Begitu juga Salim, dia sangat kecewa karena merasa Rahmat sahabat karibnya itu meninggalkannya. Merasa dihianati, Borne berniat menghabisi Arya dengan laras panjangnya. Tapi bidikannya selalu gagal karena saat itu polisi terus menembakinya. Anda rasakan saat itu? Arya terus berlari kencang untuk mengamankan diri. Tak lama berselang, polisi datang ke TKP. Dengan cepat, Borne dan Salim pergi dari sana dan berusaha mengejar Arya. Sementara itu, Rahmat tancap gas menuju rumah sakit terdekat agar Fikri bisa segera diobati. Tapi saat di perjalanan, kondisi Fikri semakin kritis dan terlihat sekarat. Hal ini membuat Rahmat gagal fokus sehingga mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Iki, Bang! Iki, Bang! Iki, Bang!
Saat keluar dari mobil setelah sempat pingsan sejenak, orang-orang di sana terlihat heran dan kebingungan. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya siapa orang itu dan apa yang sedang dia lakukan. Tapi Rahmat tak mempedulikannya. Dia membopong adiknya dan terus berjalan menuju rumah sakit terdekat. Saat itu tidak bisa dipastikan apakah Fikri masih hidup atau sudah innalillahi. Yang sangat miris, warga Wakanda yang lalu lalang seperti tidak peduli dan tak mau tahu melihat pemandangan tak biasa itu. Di tempat lain, Arya terus berlari menuju kerumunan di pasar dengan Borne yang masih terus mengejarnya. Sementara Salim mengikutinya di belakang. Saat itu Salim berusaha mencegah ketika melihat Borne akan menembak Arya. Beruntung bidikan Borne kali ini meleset sehingga Arya masih bisa selamat. Aksi kejar-kejaran berlanjut sampai ke jalan raya. Borne terus melepaskan tembakan secara membabi buta sehingga korban dari warga sipil yang kebetulan melintas terus bertambah akibat terkena peluru nyasar. Setelah berjalan beberapa kilometer, Rahmat telah sampai di rumah sakit, tapi sepertinya Fikri tak tertolong lagi. Berita tentang perampokan itu telah menyebar luas di media. Pelaku diperkirakan 5 orang bersenjata lengkap. Dilaporkan lebih dari 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka parah akibat insiden itu. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Tak lama berselang saat Borne sedang melembaki Arya, polisi datang dan mengepung mereka. Sehingga kembali pecah kontak senjata antara polisi, Borne dan Arya karena Arya sadar Borne terus mengincarnya. Sementara Salim sampai detik ini dia tak punya nyali untuk menggunakan senjatanya walaupun posisi mereka sudah sangat terdesak. Karena berada di tempat umum dan banyaknya kendaraan warga sipil, polisi kesulitan untuk bertindak. Baku tembak di jalan raya itu berlangsung cukup lama. Saat ada kesempatan, Arya mencoba kabur dan meninggalkan senjatanya karena kehabisan peluru. Dia menuju ke sebuah sekolahan. Arya terlihat seperti sedang mencari seseorang. Saat itu bel pulang sekolah berbunyi dan para siswa berhamburan keluar. Sepertinya Arya sudah menemukan orang yang dia cari. Tapi Arya tak menyadari kalau Borne juga telah berada di sana dan sedang membidiknya. Saat itu Salim melihatnya. Tapi Salim tak berusaha mencegah dan membiarkan Borne melepaskan 2 tembakan yang tepat mengenai jantung Arya, membuat pria itu tewas seketika. Buang waktu, Borne segera mengambil uang itu dan berniat kabur. Tapi sial, belum rezeki ya. Saat Borne hendak keluar, ternyata polisi telah mengepung tempat itu. Tak mau menyerah begitu saja, Borne menyandra seorang siswi dan memberondong polisi dengan senjata otomatisnya. Sampai akhirnya dia kehabisan peluru dan harus tewas terkena tembakan sniper saat berusaha lari dari kepungan polisi. Salim yang menyaksikan kejadian itu dari dalam segera ambil langkah 1000 dan kabur dengan cara terbang melewati tembok belakang sekolah. Tidak akan membiarkan saudaranya dibunuh di depan matanya sendiri. Dalam pelariannya, Salim menghubungi ibunya via telepon umum dengan suara meratap. Ibunya meminta Salim untuk segera pulang dan memberitahu bahwa saat ini putri Salim sakit keras dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi karena keadaannya semakin memburuk. Ternyata inilah alasan Salim bergabung dalam aksi perampokan itu. Dia butuh uang untuk biaya operasi putrinya. Dalam kemarahannya, Salim berjalan ke rumah Rahmat dengan menggenggam sebilah pisau di tangannya. Dan sesampainya di sana, dalam keadaan kalap dan emosi tingkat dewa, tanpa banyak berpikir, Salim menghujamkan pisau bertubi-tubi ke tubuh sahabatnya itu, sampai Rahmat tersungkur dan tewas di tempat.
Salim merasa bahwa Rahmat dan kedua saudaranya telah mengkhianatinya dengan membawa uang rampokan itu dan meninggalkannya. Saat itu Hana memberitahu bahwa tak lama setelah Salim menelpon ibunya, ternyata Rahmat datang menemui ibu Salim. Rahmat menyerahkan satu tas berisi penuh uang dan mengatakan bahwa itu adalah titipan dari Salim. Awalnya Salim tak percaya dan menganggap perempuan yang ada di depannya itu tak tahu apa-apa tentang semua itu. Bangsat. Tahu apa lu tentang cerita gua? Sampai Hana menunjukkan benda yang dulu digunakan oleh Salim dan Rahmat saat mereka menjadi badut bersama untuk mencari penghasilan tambahan. Saat itu Salim baru menyadari bahwa perempuan yang ada di hadapannya adalah Hana, adik dari Rahmat, Fikri, dan Arya yang kini sudah dewasa. Tentu hal ini membuat Salim shock berat karena telah salah menilai Rahmat, sahabat yang sudah seperti keluarga yang berapa tahun yang lalu dia habisi. Selanjutnya kita juga diberitahu bahwa saat dalam pelariannya Arya menuju ke sekolah dasar karena sehari sebelumnya Arya berjanji akan menjemput Hana di sekolah. Gak mau ditinggal sendirian. Besok, kakak jemput kamu di sekolah. Fikri, Rahmat, dan Arya bukanlah saudara kandung. Masa kecil mereka menyedihkan. Mereka bertiga dipungut dari jalanan oleh Ibu Nurmala yang saat itu sedang hamil dan ditinggalkan oleh suaminya. Arya, Rahmat, dan Fikri dibesarkan bersama oleh Ibu Nurmala. Sampai beberapa waktu kemudian, Ibu Nurmala melahirkan seorang bayi yang tak lain adalah Hana. Mereka berempat kemudian dibesarkan bersama oleh Ibu Nurmala dalam kesederhanaan dengan penuh kasih sayang. Hana memberitahu Salim bahwa sejak kejadian di hari nahas itu, Hana tinggal di rumah Salim sampai Ibu Nurmala pulang dari rumah sakit dan pulih dari sakitnya. Selama itu pula Ibu Salimlah yang merawat Hana sampai Ibu Salim meninggal dunia dengan tenang. Sementara ibu masih di rumah sakit, Hana tinggalnya di rumah Kak Salim, ya. Yuk. Tapi Kak Hana gak mau ditinggal Dan Narsih sudah Hana anggap seperti adik kandungnya sendiri. Perempuan yang sejak tadi duduk di belakang Hana, yang tak lain adalah putri kandung dari Salim. Di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa Hana bersama ibunya dan Narsih anak Salim mendirikan sebuah rumah sosial dengan puluhan anak asuh yang mereka pungut dari jalanan.